Ya, besok kita akan menantikan pertandingan yang sangat seru, yaitu dari playoff ACL 2 antara Persib Bandung melawan Manila Tiger. Nah, seperti apa sih nanti gambaran pertandingan nanti? Yuk kita bahas, dan ini Jurnal Bola. Ya, dengan nanti kita akan menantikan pertandingan yang sangat seru antara Persib Bandung melawan Manila Tiger di ajang playoff ACL 2, dan ini akan semakin menjadi gambaran buat kita semua bagaimana nanti gambaran Persib Bandung untuk menghadapi ketika mungkin ya kemungkinannya insya Allah gitu ya, apakah bisa lolos atau enggaknya, tapi kita pede aja dulu kalau misalnya nanti Persib lolos sesi ACL tuh. Dan ini sangat, ya kita nantikan bobotoh gitu loh. Ini adalah bisa menjadi petualangan yang sangat seru untuk Persib Bandung yang bisa bertarung di kancah Asia kembali setelah sebelumnya kita itu gagal di fase grup gitu ya. Dan yang lebih menarik lagi adalah ketika Persib Bandung untuk saat ini pertama kali akan melawan langsung dari klub Filipina yang menurut kabarnya gitu ya, menurut kabarnya Manila Tiger ini menjadi sorotan juga di negaranya. Karena apa? Karena memang secara perform klub ini tuh sedang menanjak gitu ya, dalam artian bermainnya cukup bagus, impresif juga gitu. Karena kalau misalnya gua lihat gitu ya, gua lihat statistiknya di liganya gitu ya, Manila Tiger ini berhasil menduduki posisi kedua gitu loh. Ya, itu bisa menjadi catatan yang sangat impresif ya untuk Manila Tiger di liga first tier-nya gitu ya, liga Filipina. Dan ya sebenarnya jujur aja, gua itu nggak mendapatkan informasi yang lengkap ya dari Manila Tiger ini gitu loh. Selain hanya bisa mengandalkan dari transfer market gitu ya. Karena dari segi highlight, cuplikan apa segala macam tuh, menurut gua dengan klub Manila Tiger ini secara profile apa segala macam ya sangat minim gitu loh. Gua nggak bisa terlalu banyak nggak bisa terlalu banyak untuk mereview gitu. Jadi ya kita hanya bisa membahas dari sisi squadnya aja ya. Kalau kita perhatikan gitu ya dari sisi squad gitu ya, menurut gua Manila Tiger ini cukup, ya cukup oke ya. Kenapa? Karena dari segi usia menurut gua, kalau kita lihat Persib kan rata-rata pemainnya itu di usia 28 tahun ya. Sedangkan Manila Tiger itu jauh lebih muda, yaitu di rata-rata 27 tahun gitu ya. Tapi kalau secara nilai squad, nah ini gue juga agak ragu gitu loh. Apakah ini benar valid atau enggak? Karena gue lihat nilai dari squad ini cuman 22 miliar gitu loh. Apakah benar atau enggak ya who knows gitu loh. Jadi ya kita asumsikan ya dengan nilai squad segitu gitu loh. Itu ya ini keren banget sih gitu. Keren banget lah gitu ya. Jadi nggak ada yang nggak ada yang harus, ya kalau transfer market yang udah bicara ya biasanya kan valid gitu ya. Cuman yang bener-bener gue impress, almost mungkin 7 or 8 mungkin ya, 8 asing dari Manila Tigers ini itu adalah pemain-pemain Afrika gitu, dan kebanyakannya dari Gambia. Ya, dari Gambia ya. Dan yang kemarin itu ya gue sedikit ya ngebaca soal artikel di Liga Filipina, katanya pemain yang paling bagus itu adalah Seiko Chesai ya. Terus dengan ini nih, kalau nggak salah tuh Mudu Maneh. Katanya Seko Cesai dan Mudu Maneh ini salah satu pemain yang harus bisa kita waspadai gitu ya. Dan sisanya rata-ratanya karena memang secara regulasi di Philippines itu kan pemain asing tidak dibatasi ya. Jadi rata-rata pemainnya di sebuah klub itu ada yang asingnya 17, 20 gitu ya. Ini kebetulan Manila Tigers dia hanya menggunakan 12 pemain asing aja. Dan
almost mungkin 60% adalah pemain Afrika, Gambia, Nigeria, terus juga kalau nggak salah ada Jepang, ya. Ini gue sampai lihat layar dulu gitu. Kamerun, terus Nigeria tadi udah, China dan Jepang. Jadi ya banyak di artikel juga yang bilang bahwa Madura Tigers itu bukan tim dari Filipina, tapi tim dari Afrika. Ini cocoknya mainnya di Afrika katanya, bukan di Filipina gitu. Ya jadi nggak seru aja sih. Oh ya, kalau dari segi strategi memang katanya di artikel disebutkan bahwa cenderung kalau Madura Tigers itu bermain bertahan dan counter attack, which is itu sebenarnya agak mirip-mirip dengan Persib Bandung gitu loh. Ya overall, ya berita dari Manila Tigers ini karena sangat terbatas gitu ya. Jadi menurut gue ini klub agak absurd sebenarnya. Jujur aja gitu ya, agak absurd, nggak nggak bisa melihat kejelasannya dari segi mana. Tapi anyway dari segi hasil klasmen di Liga Filipina ya peringkat kedua berarti itu di bawah ini klub kaya Iloilo kalau nggak salah ya, Iloilo gitu bacanya tuh gimana. Tapi intinya ya bagus lah gitu loh. Berarti bahwa memang klub ini secara impresif permainan bagus gitu loh. Dan rata-rata umurnya 27 tahun. Itu aja sih yang gue sorot. Berarti kan ini rata-rata pemain-pemain muda ya yang bermain di Liga Filipina gitu. Dan ini tuh klubnya baru didirikan 2018. At least ya ini sebenarnya klub yang ya bisa dikatakan ini tuh klub yang sangat baru gitu ya. Beda dengan Persib gitu yang berdiri dari tahun 1933 ya. Jadi ya overall itu aja sih yang bisa gue berikan dari statistik minimal gue bisa jelasin dari squadnya gitu loh. Dan kalau kita melihat gitu ya, berkaca dari pertandingan sebelumnya Persib Bandung melawan Semen Padang di BRI Super League, ya overall gue sangat happy gitu ya karena ya gue ngejelasin ini tuh udah di konten sebelumnya ya. Jadi gue udah ngejelasin secara detail bagaimana permainan Persib. Cuman gue lebih pede aja sih. Karena jujur kalau dari segi squad, Persib lebih menjanjikan dibanding Manila Tiger. Tapi apakah Manila Tiger bisa memberikan kejutan untuk Persib Bandung? Ya who knows gitu ya. Jadi karena ini adalah ajang Asia, ini semuanya adalah game tebak-tebakan gitu loh. Baik itu dari segi Persib maupun dari Manila Tiger. Mungkin yang lebih banyak terekspos adalah Manila Tiger ke Persib. Kenapa? Karena Persib secara highlights apa segala macam jauh lebih jelas ya dibanding Manila Tiger. Sedangkan Manila Tiger itu sangat terbatas gitu. Makanya ya gue juga nggak ngerti gitu nanti tim kepelatihan Persib Bandung apakah bisa membaca permainan Manila Tiger ini seperti apa. Ya menurut gue ya seru aja gitu ini buat ditonton ya, ini game yang seru gitu. Bahkan jujur ya kayak misalnya game kita lawan Port FC terus lawan Zhejiang kalau nggak salah itu klub dari China. Menurut gue dibanding dengan main dengan klub gitu, justru gue lebih ngeri-ngeri sedap lawan klub kayak gini gitu loh. At least apa? Klub kayak gini tuh udah mah kurang jelas informasinya. Ya kita juga apa yang mau kita analisa gitu. Makanya agak sulit juga kalau misalnya Persib Bandung nanti menghadapi Manila Tiger dengan pola permainan seperti apa. Tapi kalau dari segi kualitas, kemampuan, skill gitu ya, yang kita soroti sekarang Persib Bandung ya cukup menjanjikan untuk bisa bermain di Asia, apalagi bisa memenuhi kuota 9 orang. Ya, berarti kan Adam bisa main, ya semua lah, semua asing kita bisa main gitu. Mungkin menyisakan, mungkin ya prediksi gua ya Kakang dan juga Beckham gitu loh. Ya overall good gitu loh. Dan gue lebih impresif lagi ketika melihat ya permainan Persib Bandung itu secara secara strategi. Ini back-back kita itu ya, baik itu Frank Putros, baik itu Patricio Matikadi dan juga Julio Cesar. Ini tuh menurut gue ya makanya ini gue bilang Persib itu beda dengan sebelumnya. 3 pemain ini ya, termasuk juga Kakang ya yang ada kontribusinya juga gitu, bisa nge-build up sistem permainan Persib. Makanya ini yang jadi seru gitu loh. Terus
kita mendapatkan lini tengah yang benar-benar kreatif, bukan hanya bisa mengumpan atau memberikan passing aja gitu, tapi bagaimana pergerakan tambah bolanya, bagaimana secara defense nanti shaping defense-nya seperti apa gitu loh. Yang menjadi agak sorotan sebenarnya dari Persib Bandung adalah bagaimana lini depan gitu loh. Menurut gue lini depan masih belum fluid lah gitu. Cuman it's okay, masih oke lah dalam hal itu loh. Jadi apa yang bisa gue simpulkan dari nanti pertandingan playoff ACL 2 antara Persib Bandung dan Manila Tiger FC ini? Ya, sekali lagi dengan informasi yang gue dapat, ya ini akan menjadi pertandingan yang seru yang bisa kita nantikan. Dan juga gitu ya, yang kalau gua gitu jujur-jujuran, gua lebih pede kalau misalnya Persib bisa memenangkan pertandingan ini gitu loh, jujur aja ya. Nah, oh ya, dan satu lagi ya, informasi yang bisa gue sampaikan adalah kenapa sih waktu kan harusnya kan Persib itu mainnya di Manila ya, bukan di GBLA gitu, dan ternyata akhirnya pihak dari Asia Champions League menunjuk bahwa yaudah tuan rumahnya Persib aja gitu loh. Karena ternyata ini fun fact-nya, ini ya makanya ini saking klub ini absurd gitu ya. Ternyata stadionnya itu berdiri di atas mall. Kebayang nggak gimana ini stadion idealnya gitu loh. Makanya ya ini jadi seru lah gitu ya kalau misalnya kita bertanding dengan lawan-lawan seperti ini gitu. Ya mudah-mudahan ya Persib Bandung bisa memberikan hasil positif untuk kita. Dan sekali lagi, Asia adalah harapan baru untuk kita. Jadi please buat bobotoh yang bisa menyempatkan untuk nonton ke stadion, please nonton ke stadion karena itu bisa menjadi asupan energi baru buat skuad Persib Bandung kita gitu. Jadi jangan sampai melewatkan pertandingan ini. Walaupun misalnya bisa nonton di rumah ya tonton lah gitu. Jadi karena ini bisa jadi pelajaran dan saksi sejarah bahwa Persib Bandung kembali bertarung di Asia gitu loh. Dan ini menjadi identitas baru untuk Persib Bandung bisa berkobar di Asia. Oke, mungkin segitu aja dari gue. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan tonton terus channel Marcelo Jurnal di episode Jurnal Bola.